Baik, kita lanjut ke Gereja Katolik di era Revolusi Indonesia ya. Waktunya masih berapa menit? 10.35 kan? 22 menit lagi. Baik. Karena ini sebenarnya materi sebelum mid sih. Cuman ya udah, kita agak cepat di sini. Berikutnya Gereja Katolik di era Revolusi Indonesia 1945-1950. Gereja Katolik di Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan itu 1945 sampai 1950. Jadi 5 tahun itu menjadi suatu revolusi kemerdekaan. Memang terjadi perang-perang lagi. Menghadapi tantangan yang besar namun juga memainkan peran penting dalam membentuk arah gereja yang lebih nasionalistis dan kontekstual. Masa ini menjadi titik balik penting dalam perjalanan Gereja Katolik Indonesia dari yang semula sangat bergantung pada misionaris asing menuju gereja yang mandiri dan berjiwa Indonesia. Ya. Kondisi Gereja Katolik pada masa revolusi 1945 sampai 1950, yang pertama situasi politik dan sosial yang tidak stabil. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia memasuki masa perang mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda. Jadi dalam 5 tahun itu sering ada agresi militer 1 Belanda, agresi militer 2 Belanda, bahkan Presiden Soekarno ditawan ya. 5 tahun itu adalah masa-masa sulit Indonesia. Karena setelah memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, pemerintah kolonial Belanda itu menggonceng sekutu merasa tidak terima. Banyak wilayah berada dalam konflik bersenjata, kondisi ini berdampak besar pada pelayanan gereja. Komunikasi dan mobilitas para pastor serta pengiriman bantuan misi sangat terganggu. Ya, dulu kan bantuan misi menggunakan kapal laut dan juga pesawat terbang yang model jadul dulu lah ya, tapi udah jauh lumayan lah. Kedua, krisis kepemimpinan dan keamanan. Banyak misionaris asing yang ditahan, diusir, atau tidak bisa menjalankan tugas karena dianggap bagian dari pihak penjajah, Belanda dan Portugis ya. Ini sering ada salah tafsir, ada yang ditanya oleh kamu kan, apakah agama Katolik itu adalah agama penjajah? Nah jawabannya panjang memang, tidak bisa jawabannya langsung kita tidak komprehensif. Itu pertanyaan 1 semester untuk jawabnya. Nah, ini dia. Semakin lama makin tersirat kan. Oh begini rupanya. Dalam situasi ini tokoh-tokoh Katolik pribumi mulai mengambil alih peran penting dalam pelayanan umat. Yang ketiga munculnya kepemimpinan Gereja Katolik pribumi, yaitu adalah Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SJ, ditunjuk menjadi Vikaris Apostolik Semarang 1940 dan menjadi uskup pribumi pertama. Ia bersikap nasionalis dan mendukung perjuangan kemerdekaan, menjembatani antara gereja dan negara. Ia juga aktif menegaskan bahwa umat Katolik adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Inilah kita. Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri itu adalah bagian dari 100% Katolik, 100% Indonesia. Orang Katolik taat membayar pajak, tetapi ya sering lupa juga bahwa negara harus membantu umat Katolik. Nah ini dia. Sekolah paling termurah yang ada di Indonesia, muka bumi ini. Tapi masih juga ada yang sendat-sendat. Bahkan ada yang bohong-bohong. Dapat beasiswa bohong. Harusnya beasiswa dibayar untuk UKT-nya, tapi dibelikan baju, HP dan sebagainya. Salah sasaran tuh. Kejujuran dibangun tuh tujuannya memberikan dana ke rekening. Sampai ada yang bilang dananya disedot orang. Sekali dicek bank, bukan. Disedot tuyul kepala hitam dirinya sendiri. Dia mencoba untuk menipu. Apalah arti tipuan itu? Karena ini serius. Yang namanya KIP itu, Kartu Indonesia Pintar itu memang harus disalurkan untuk membayar UKT 1 semester. Makanya yang beasiswa itu lebih mahal, 1.200.000. Karena sengahilah pendapatan dari stakan nih. Pendapatan non pajak itu kecil. Kalian boleh tanya lah, Untan berapa? SPP anak saya di Petrus saja itu 1 bulan 800.000. Ya kan? 6 bulan dah berapa? 6 kali itu 8. 4.200.000 berapa kali lipat berapa semester kalian? Ya. Itu satu orang, yang satunya juga di Petrus kan begitu. Ya karena memang sekolah swasta wajar mahal karena tidak
Ya ada bantuan, tetapi bukan untuk bantuan membiayai, tapi bantuan berupa operasional, buku dan sebagainya. Nah kalau kalian lengkap, sampai dikasih layar tuh, nggak ada kelas secanggih ini, bolehlah kalian lihat nanti. Ya. Makanya butuh perawatan, bukan hanya dari tenaga kontrak yang ada itu untuk membersihkan. Sekarang udah enak dah, ada yang untuk nyapu-nyapu, bersih-bersih. Nah, kalian piket hari Jumat, tua kelas atur, bawalah kertas koran, manjat ke atas, ya kan? Jangan, ya. Pakai baju kaos, habis kan hari Jumat digunakan untuk kegiatan di sini, baik kegiatan macam-macam. Bukan kalian tidur di rumah, tidur di kos. Makanya hari Jumat itu dari pagi sampai sore itu kegiatan di sini kan, termasuk bersih-bersih kaca nih, biar kinclong, ya kan? 1045 orang, udah dapat 45.000, betul kan? Belilah pembersih kaca, ya kan? Itu 1.000 aja. Terkadang kita 1.000 pun masin, pelit. Kita kasih orang di kantin tuh udah mau beribu-ribu. Kasih kas pun pelit, hanya nyisihkan 1.000. Padahal parkir pun 1.000 dilempar orang, nggak mau orang terima. Ya kan? 1.000 uang kas tak mau. Bayangkan, kalau kumpulan uang kasnya 6 bulan bisa minum TS tiap Jumat kan? Lah. Terkadang kita nih kalau berkumpul itu menjadi satu, tapi kalau kita berpisah susah. Ya, dirawat, dibersihkan nih kelas. Karena itu mempengaruhi akreditasi juga. Kita kan mau mencapai yang namanya ya, institut. Kalau pola hidup kita tak bersih susah. Makanya di Jepang setiap Jumat dari tingkat PG, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi bersih WC, bersih toilet. Baik di Korea. Mengapa? Karena toilet itu wajib bersih. Di toilet itulah orang bisa bercerita, merenung dengan musik. Makanya toilet paling mahal itu di Korea. Sangat mewah. Masa toilet kita ya ampun, bau amis, bau pesing. Bawa air pun tidak mau. Makanya air itu ada kan. Cobalah botol aqua itu, bayangkan kalau misalnya 46 orang nih, ya bawa air dari bawah ke atas. Masukkan ke toilet. Udah banyak airnya. Ini nunggu loh mesin. Mesin kadang macet. Jadi misionaris itu dari hal yang kecil, bukan dari hal-hal yang besar. Ya udah tahu menstruasi, masa buang pembalutnya ke dalam? Ya sangkut, susah. Pembalut itu ngembang. Saya pergi ke Lumukutan tuh pembalut itu ndak hancur. Ya kan? Palinglah yang terurai itu darah-darahnya, kotoran-kotorannya, tapi pembalutnya enggak. Tisu basah dengan pembalut itu enggak bisa dihancurkan. Dia sama seperti kayak rokok tuh. Rokok itu kan sampah paling beracun yang ada di dunia nomor 2 tuh. Yang busanya tuh. Enggak bisa. Itu kalau mencemari, dia akan membunuh ikan yang ada di situ. Mati ikan. Karena dia racun. Rokok itu kan ada sekitar 40 racunnya. Nah itu juga kita, pembalut tuh. Pembalut tuh harus dikoyak-koyak, dibersihkan. Nah, hantu aja, setannya marah kalian buang pembalut tuh. Langsung histeria dia. Dia aja jijik. Hantu aja jijik nengok pembalut kalian. Ini gimana lah kalian nih. Bersihkanlah, cuci. Masa enggak ada PKK kelas SD ya? Pendidikan keterampilan kesehatan, bukan PKK, ibu PKK. Lihat barang kotor di toilet jangan lalu dihebohkan. Misalnya ada kencet kawannya, ya pusing. Ada tai nongol di situ. Jadi misionaris itu seperti itu, membersihkan kotoran orang. Dulu ada di gereja kami. Jadi kebetulan kawan saya ketua bidang 1 tuh marah. Tai anjing pun suruh saya bersihkan katanya. Padahal dia ketua DPP. Lalu saya menjadi pengurus DPP itu saya coba memang. Memang ada tai anjing itu melekat. Memang susah dia melekat di situ. Ya kan kita uji try and error kan. Supaya kita tahu. Memang parah tai anjing. Makanya di gereja kita di kampung. Ada tai babi, tai sapi.
tai kambing, tai ayam, ya bersihkanlah. Makanya hari Sabtu tuh korpe. Di kota ya masih korpe, ngelap, padahal kan bisa nyewa petugas kebersihan. Enggak, umat. Itulah pelayanan. Ya kan? Nebas, kalau memang, ya kalau nebas sampai udah setahun sekali ya abut lah dia. Orang kan setiap minggu ditebas. Kira-kira yang becek cari pasir, ya kan? Ini cantik dandanannya mau malam pasca, ya kan? Sepatu apa? Pancus. Sepatu hak tinggi, kelepup masuk di situ, lalulah aspal kuning. Kadang lucu, depannya jalan raya, ininya becek. Akhirnya ya diangkatlah sepatunya biar tidak becek kan. Nah itu perlu ada jiwa misioner. Ya, apalah susahnya. Misalnya ya, mohon maaf, di kampung itu, ayolah kita beli 1 sak semen dulu, awal depan dulu nyemen, ya kan, biar enggak belepek. Aspal kuning. Ini tai anjing kah? Nih. Tolong katekis coba itu tai anjing ke tanah. Oh, tai anjing Pak Ketua Umat. Saya kan enggak tahu antara tai anjing kuning dengan tanah kuning kan? Jangan dirasa, dicium. Oh. Lah, katekis kan garda ke depan. Sampai ada di mana waktu itu disorot? Ya, meja kreden. Kreden tahu tempat meletakkan ya, hosti dan meletakkan anggur kan? Sampai ayam bisa bertelur di bawah kredennya tuh. Saking enggak engah. Ya kan? Nah, itu nanti jiwanya misioner kan? Jadi nanti kalau kalian pergi, tuh yang kalian lihat tuh gerejanya, itu kan rumah Tuhan. Oh, kita bawa dulu OMK-nya, ayo kita bersihkan. Paling utama altarnya harus bersih. Ya. Kemudian meja untuk altar tuh jangan dipakai untuk kita betul-betulkan. Ya, enggak boleh. Karena itu adalah tempat persembahan tubuh dan darah Kristus di situ. Ya, makanya harus ya carilah tangga dan sebagainya. Ya gereja enggak mesti mewah, tapi bersih. Setelah selesai pakai cepat kunci, ya takut meong, guguk, babon, embe, embok masuk di situ, kelepop dia embok situ kan. Itu kalau nya embok itu dari lapangan yang bagus jadi tidak bagus kan? Atau ada juga kan, saking dia malas, mak mau oh itu di tai embok tuh katanya. Aduh susah dah. Ya di kapel atau di gereja kita tuh buatlah toilet, ya kan, minimal 1. Jangan pas umat lain kan, kemana toilet? Sana Pak, di sungai. Kalau enggak di batang karet sana, di lubang-lubangnya. Kalau enggak tuh di kandang babi sana, tinggal ngangak gini kan babinya. Oh, saya pernah ngalami gitu kan. Waduh, gimana nih? Ya itu fakta. Jadi kalau kalian punya rumah walaupun gubuk, yang kalian harus berdirikan itu adalah toilet. Toilet. Ingat ya? Toilet. Ya? Iya. Kalau kalian berkemah juga yang kalian harus bangun itu adalah ya, toilet. Kan? Masa disuruh cari sungai sana? Susah. Nah ini, alam pun marah. Datanglah hantu-hantu marah kan. Oh, berak di pokok kayu gitu ya. Dan berbagai macam. Datang binatang-binatang malam tuh. Karena bau tadi kan. Itu kan mengandung zat karbon dan asam yang kuat tuh. Entah makan tempoyak. Oh ini ya. Makan belacan. Oh.
Ya kan? Pernah waktu SMA penelitian, tuh. Kalau makan daging tuh warna apa? Kalau makan sayur warna apa? Kalau makan genjer, ya kan ya keluar genjer. Lah karena genjer itu seratnya terlalu tinggi. Kangkung juga. Kangkung masih bisa dicerna. Kalau daun ubi ya masih hancur-hancur lah. Paling nyangkut di gigimu daun ubi. Jadi kalau kamu ndak mau dicium pacar, malam minggu kamu makan daun ubi atau makan ya buka ya makan petai. Jadi akhirnya ndak jadilah percabulan tuh. Lihat gigi kamu ada ubi atau jadi geli dia, ndak jadi kan? Itu namanya metode untuk menghindari dari percabulan kan. Akhirnya dia cerita, bagaimana mau cium katanya giginya ada tai ugi katanya, ada sengaja kan. Atau kalian makan jengkol pete kan, dia jauh-jauh, dia mau dekat bau kan. Ya itu strategi. Tapi tersebar seumur hidup pula ya enggak? Nah ini ya, keterlibatan tokoh-tokoh Katolik dalam perjuangan bangsa tadi, tokoh-tokoh awam Katolik seperti I.J. Kasimo, Ignatius Joseph Mangunwijaya, dan lainnya aktif dalam politik dan pemerintahan Republik Indonesia. Organisasi-organisasi Katolik seperti Pemuda Katolik mulai terbentuk dan mendukung perjuangan kemerdekaan. Gereja menyesuaikan diri dengan semangat nasionalisme, bahasa Indonesia mulai digunakan dalam pengajaran agama dan liturgi, meskipun belum penuh seperti pasca Konsili Vatikan II. Sebelum Konsili Vatikan II, ya imam itu menghadap salib ya, membelakangi umat. Makanya ada meja persembahan itu di situ di bawah salib. Setelah Konsili Vatikan II, ya imam menghadap umat. Gitu. Sekolah-sekolah Katolik berupaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Gereja mulai mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri dan lebih mengembangkan kader lokal. Nah, luar biasa sekarang. Ya, rumah retret, sekolah itu udah menggunakan dana-dana lokal. Kalau dulu memang masih subsidi luar. Lalu peran Gereja Katolik dari pewarta ke mitra bangsa. Gereja Katolik menempatkan diri sebagai mitra bangsa dalam membangun Indonesia merdeka, bukan institusi asing. Perjuangan umat Katolik saat ini mencerminkan identitas ganda, setia pada ajaran iman dan setia pada tanah air. Masa revolusi kemerdekaan adalah momen pembentukan jati diri Gereja Katolik Indonesia. Dari sebuah institusi yang dianggap asing, gereja mulai tumbuh menjadi gereja lokal yang aktif dalam perjuangan bangsa berakar di tanah air dan dipimpin oleh putra-putri bangsa sendiri.